Kalau dia belum melafadzkan kalimat tauhid, ya statusnya dia kafir. Sekali melakukan kalimat tauhid, ya statusnya dia muslim atau mukmin. Sama. Ketika hubungan intim tanpa nikah namanya sifah perzinaan. Sekali nikah ya namanya sunnah. Jadi semudah itu. Dan Nabi tidak tanya macam-macam. Mau ngendikan qad kharaja min sifahin ila nikahin. Sudah keluar dari tradisi sifah menuju nikah. Pertanyaannya gini, kenapa enggak disyaratkan ini itu untuk nikahnya? Misalnya macam-macam. Ya sebetulnya syarat itu pasti ada, cuma begini loh. Orang yang ingin menghentikan keburukannya harus kamu katakan sah sekarang juga. Karena kita mengesahkan penghentian keburukan. Jangan lalu orang yang mau tobat malah dipersulit. Jadi misalnya la ilallah, kamu belajar makhraj dulu, bilangnya la benar. Belajar bahasa Arab dulu. Ya kacau. Apalagi saya persiapkan seremonialnya dulu, nanti di masjid di syuting supaya satu Indonesia tahu yang Islamkan saya itu kiainya yang engkek malah repot lagi. Ini penting saya utarakan supaya clear. Jadi saya ulang lagi, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Allah ya enggak apa-apa cerita Nabi Musa, cerita Nabi Isa, cerita misalnya begini, bolehkah orang soleh itu jadi raja? Jawabannya harus bilang boleh. Karena Allah pernah menfigurkan tokoh soleh yang bernama Sulaiman dan Daud. Dan beliau adalah raja. Ketika Imam Syafi'i ditanya, bolehkah orang Islam tidak kawin? Ya asal dia ada zina ya boleh. Karena Allah menyebut hamba yang soleh dan sebagian mereka tidak nikah. Yaitu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Yaitu wasayyida wa hasura wa nabiyya minas sholihin. Jadi cara berpikir Imam Syafi'i gampang. Bagaimana hukumnya orang Islam yang enggak nikah padahal dia tapi asal gak zina loh ya. Ya jawabannya ya boleh. Karena Allah mensifati Nabi Yahya dan Isa dengan status hasur. Tidak apa? Nikah. Bolehkah seorang soleh jadi raja? Ya boleh. Daud dan Sulaiman itu seorang soleh dan jadi raja. Bolehkah orang soleh itu fakir? Wah sudah banyak. Gak usah dibolehkan sudah banyak. Kan? Jadi gampang sekali Quran di depan ahlinya itu. Jadi kalau Imam Syafi'i ditanya. Fa inna wa ta'ala dzakara abdan sholihan wa qala wa sayyida wa hasura wa nabiyam minas sholihin. Ternyata ini orang dia ditanya apakah boleh orang soleh itu jadi politikus, jadi pejabat? Ya boleh saja. Faqad ataina ala Ibrahim alkitab wal hikmata wa atainahum mulkan azim. Jadi ini yang boleh bukan sekedar Ibrahim. Padahal di ayat itu tentang ala Ibrahim. Cara berpikir ya tadi, ternyata kesalehan tidak mengganggu jabatan. Ya tentu ya maksudnya untuk kesalehan juga. Jika agama ini gampang. Makanya kalau ada yang tanya, bagaimana perempuan punya aktivitas? Ya jawabannya asal kebenaran ya boleh. Allah cerita Bilqis dan itu raja perempuan. Di hadis banyak kecakapan Aisyah memimpin, macam-macam. Jadi gampang saja. Nah, kenapa sekarang banyak orang berdebat tentang Quran dan nyuwun sewu sampai pada level gontok-gontokan ekstrim? Karena mereka nggak mau belajar ulumul Quran. Kegiatannya debat, tukaran. Yang bingung kita, yang waras ngalah lah kira-kira gitu. Ini nggak pernah ngaji Quran, gegernya. Ya kacau. Ada ulumul Quran, jadi yang namanya kitab Al-Itqan. Dan itu dibukukan oleh ulama. Dan gampang sekali. Pernah ya Sayyidina Umar ketika Futuhat, beliau sudah Futuhat itu mengalahkan musuh-musuh Islam yang memusuhi Islam. Perlu dicatat, musuh-musuh Islam yang memusuhi Islam. Karena kalau yang tidak memusuhi Islam nggak boleh dimusuhi juga. Ya. Singkat cerita ditanya, kenapa kita tidak tasakuran besar-besaran, kita kan sudah menang. Padahal disambut sedemikian rupa. Jawabnya Umar apa? Inna wa ta'ala qad ayyara qauman faqala adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Allah itu mengkritik kelompok kaum yang dalam hidupnya itu foya-foya. Maka saya akan mengurangi foya-foya itu supaya saya menyisakan jatah foya-foya saya sampai di surga. Nanti orang kafir ketika dimasukkan neraka di antara taubehnya Allah. Taubeh itu ya semacam kayak disalahkan gitu. Adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya, jatah-jatah kenikmatan kamu, salah kamu habiskan di dunia. Sehingga kita harus pernah pas enak-enaknya tidur, tahajud, wiling-wilingan, ngurangi jatah. Sayyidah Aisyah tuh cantik sekali, tapi sudah turu mujur di depan Nabi tetap sholat. Kalau sampai istrinya tidak cantik saja, nggak pernah tahajud. Itu masalah besar. Itu Aisyah itu kenangannya Aisyah.
Saya ini kurang cantiknya. Sampai Nabi kalau sholat digoda tidur di depannya, masyhur. Wa ana muqtaridotun. Saya tidur malang di depan Nabi. Nabi kalau berdiri sikilnya aku tak glojorno. Kalau Nabi mau sujud tak ingkretno. Nabi terus saja tahajud. Dan saya yakin itu sunnah, tidak ada yang niru itu. Aisyah loh, bukan yang Saudah, Aisyah. Di semua riwayat itu, kalau Saudah kan mungkin, wah pantesan Saudah kan gitu. Ini Aisyah. Terus ada cerita lagi, betapa Rasulullah memang Nabi betul. Aisyah itu istrinya paling cantik. Kan yang nyanyi cantik itu hanya Aisyah, Zainab sama Sofia. Kira-kira rivalnya itu. Yang rivalnya itu, kira-kira. Yang sebagian ya cantik tapi enggak sekelas ini. Rasulullah itu malam-malam keluar. Terus pikiran Aisyah, pasti ke sebagian rival saya. Doroh itu maru kalau coba. Dibuntuti sama Aisyah. Nabi enggak tahu kalau dibuntuti Aisyah. Ini hadis riwayat doa masuk kuburan. Maka, jadi hadis itu ya unik. Kalau enggak di tangan ulama itu jadi kacau. Babu doa li ahlil kubur. Bab mendoakan ahli kubur itu babnya itu tentang cemburu. Walhasil karena Nabi keluar, wah ini mesti itu enggak benar ini. Paling ke Sofia atau ke ya pokoknya Zainab, pokoknya yang cantik-cantik. Ditututi sama siapa Aisyah. Nabi enggak tahu itu. Ternyata Nabi itu kebaki itu. Assalamualaikum warahmatullahi mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Jadi barokahnya cemburu, hadis itu ada rawinya. Oh, ternyata ke kuburan toh. Itu sampai pulang, jadi hadis itu diriwayatkan Aisyah. Ghirtu itu cemburu, saya ini cemburu sama Nabi. Malam-malam keluar, tak tutupi juga mau kuburan. Lah, sahabatnya tanya, muridnya Aisyah, lalu baca apa? Assalamualaikum warahmatullahi mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Kalau sampean kan enggak, dibuntuti tok bar tenang. Mesti barbaran. Jadi ini penting saya utarakan. Jadi cobalah ulumul Quran dikaji secara baik. Insya Allah nanti maknani Quran itu mudah. Karena memang sesuatu itu harus ada ilmu. Ya sesuatu itu harus ada ilmu. Banyak ulama itu nangis karena mudah memahami rahmat Allah. Abu Yazid Al-Bustami itu jadi wali bukan karena banyak wiridannya, enggak. Dia setiap makan itu memuji begini, ya Allah, engkau itu tidak butuh saya, tapi kenapa ngasih makan saya? Kalau majikan ngasih makan karyawannya kan supaya mau kerja. Semua kebaikan manusia itu pasti ada imbalannya. Tapi engkau itu tidak butuh apa-apa, kenapa ngasih nikmat kepada manusia padahal engkau tidak butuh? Itu kan aneh betul. Kalau apapun ikhlasnya orang, kalau ngasih itu kan ada maunya. Meskipun sudah bilang ikhlas. Oh sudah, tapi kalau Allah itu tidak butuh. Misalnya ada orang nyumbang masjid ikhlas, tetap di hatinya, benak Jumatan Par, Quran yang dindi, tetap ada kepentingannya. Tapi kalau Allah, sehingga cara mensifati Allah itu luar biasa. Makanya orang jadi wali itu diantara kata Rasulullah, Inna woha la yardu anil abdi idha akalal aklah fayahmaduhu alaiha au yashrubah syarbah fayahmaduhu alaiha. Allah itu sangat ridho. Orang jadi wali itu kan diridani Allah. Allah itu sangat ridho kalau seseorang makan, kemudian dia muji Allah. Coba apa hebatnya Donald Trump, kalau gak makan ya lemes mati. Apa hebatnya presiden seluruh dunia, kalau gak makan ya lemes mati. Orang yang katanya paling top di dunia, itu gak makan kangkung nyatanya ya lemes. Hebatnya di mana? Yang kita puji-puji hebat, ternyata kalau gak makan itu lemes. Pak Rektor gak makan lemes, apalagi Pak Onel gak makan lemes. Hebatnya apa coba? Nah, terus kelihatan wa khuliqal insanu dhaifah. Makanya ketika Allah mengingatkan orang yang menyembah Isa, Allah hanya menghentikan gini, karena yakulani to'am. Isa dan ibunya itu makan. Maksudnya kalau nggak makan itu ya lemes. Kamu kebayang nggak punya Tuhan terus, Pak Tuhan jangan lemes, monggo dariin. Kayak apa malunya kita punya Tuhan kalau nggak makan apa? Lemes. Terus nanti cerita, alhamdulillah tadi Tuhan mampir sini. Tadi lemes lah tak kasih makan, bergas lagi. Makanya Allah kritiknya mesti sederhana, karena yakulani to'am. Kok kamu Tuhan kan gimana? Ini kalau nggak makan itu. Tapi kita sering keliru mengatakan Presiden Amerika itu superpower hebat. Hebatnya di mana seorang manusia? Kalau nggak makan ya. Ini makanya Allah ngendikan wa khuliqal insanu dhaif. Sehingga banyak para wali itu dekat Allah ketika makan. Bukan apa-apa karena tadi makannya itu enggak kayak sampai ana makan banyak lahap segala udah gitu. Itu enggak setiap makan ya Allah betapa lemahnya saya. Yang katanya rektor, yang katanya profesor, katanya orang alim kiai. Katanya pengurus NU, pengurus Muhammadiyah, ternyata kalau tidak makan, lemes. Kerennya di mana lemes? Sehingga terus tawadu. Terus
macam-macam. Jadi ini penting. Jadi Allah mengingatkan manusia itu dengan makan. Makanya Nabi Rasulullah ngendikan Allah itu sangat ridho seseorang yang setiap makan muji Allah. Tapi sekarang orang makan itu banyak yang enggak menjiwai. Karena ada aturannya sebetulnya, ngunyahnya sampai sekian kali. Ya, tapi sekarang kan sudah ada seperti itu. Makanya sekarang wali sudah enggak banyak. Pendaftarnya juga sudah ada banyak. Apalagi orang-orang intelek itu sudah agak tertarik daftar wali. Memangnya kalau sudah jadi wali dapat uang, malah repot lagi kalau itu. Tapi ini saya cerita orisinilnya ilmu Quran. Ketika Allah mengkritik Isa itu hanya, ketika dituhankan maksudnya, itu hanya dengan kalimat kana yakulan itu Isa dan ibunya sama-sama makan. Dan ketika Allah memuja Rasulullah SAW dan para nabi, itu pujaannya itu aneh. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yakuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Saya tidak pernah menugaskan para rasul kecuali mereka itu ya makan dan jalan-jalan di pasar. Saya sampai sekarang hampir tiap minggu itu jalan-jalan ke pasar sama anak saya. Meskipun saya di Rembang itu kayak gede itu, tetap biasa saya jalan-jalan ke pasar. Karena apa? Kata Rasulullah Muhammad, Isa itu sampai dituhankan itu gara-gara jarang makan. Terus orang memitoskan macam-macam. Rasulullah itu kalau makan itu di depan umum, sering di luar rumah. Supaya kelihatan kalau beliau itu manusia. Jadi makannya Nabi adalah nafyun li uluhiyati. Perlu dicatat Nabi Muhammad jadi Nabi setelah dengan tanda kutip tragedi Isa dituhankan. Karena Rasulullah jadi Nabi setelah tragedi Isa dituhankan, maka sisi manusianya itu diperlihatkan. Sampai kalau makan tuh di depan umum. Tapi enggak marung di KFC, enggak ada dari wajah itu. Di depan umum. Nah, karena kepentingannya itu sehingga makannya Nabi ini ibadah yang luar biasa karena menunjukkan sisi kemanusiaan yang akan aman, tidak akan dituhankan. Paham ya? Sama. Seperti kita misalnya kiai atau pejabat. Makan saja gak apa-apa. Tunjukkan kalau kita manusia. Kalau gak makan lemes. Dan kalau itu terus dalam hati kita, insya Allah kita orang yang mengimani wa khuliqal insanu dha'ifa. Betapa manusia itu lemah. Nah tapi kita sekarang enggak. Kalau kita jadi rektor gak bisa mengendalikan satu kampus. Jadi kiai bisa mengendalikan umat. Pikirannya itu kayak Fir'aun. Dan di antara kesalahan Fir'aun adalah faqala ana rabbukumul a'la, bahwa saya bisa mengendalikan kalian semua. Maka dalam ilmu tasawuf yang pertama harus dihilangkan adalah sifat anania, bahwa karena saya. Tapi kalau orang mau jadi wali atau orang dekat Allah, kenapa saya sering menyebut kata wali? Sebenarnya khazanah wali itu ada di Quran, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Cuma orang kota senangnya bakas intelektual. Wong desa senani bakas wali. Akhirnya banyak orang yang enggak wali modus pura-pura wali terus nipu orang. Jadi sama-sama ada korban. Yang intelektual juga sama. Seakan-akan lebih intelek dibanding wali ini. Makanya saya supaya bahasa intelektual ya ada di Quran, maksudnya terjemahannya ada, bahasa wali juga apa? Ada. Dan kadang orang jadi wali itu melakukan hal-hal yang kecil. Yaitu merasa doif saat apa? Makan. Merasa doif saat makan. Karena tadi paling mudah menafikan ketuhanan seseorang adalah nyatanya kalau nggak makan lemes. Paling mudah mendoifkan manusia yang katanya presiden superpower pun kalau nggak makan lemes. Apa artinya kehebatan manusia yang sehatnya bergantung nasi satu mangkok? Kerennya di mana coba? Presiden kondang bisa pengaruh seluruh dunia. Jajalnya gak mangan sedino. Lemes. Berarti hadar rojul lelaki ini bergantung satu mangkok nasi. Hebatnya di mana juga? Makanya ada seorang raja angkuh datang ke seorang ulama. Saya raja bisa mengendalikan dunia. Kata ulama, tanya gini. Andaikan kamu tidak bisa minum, kemudian harus bisa minum kalau orang menukarkan kerajaan kamu. Kamu boleh minum, asal kamu tidak jadi raja. Apa kamu kasihkan kerajaan kamu ketika kamu harus minum dengan cara seperti itu? Misalnya di tengah belantara, kalau di Arab kan sering ada apa? Sahara itu ada padang pasir. Terus kata raja itu, ya saya milih minum. Kalau saya tidak minum mati. Mendingan tidak punya kerajaan. La tafroh bimulkin la yusawi kak samain. Kamu jangan bangga dengan kerajaan yang nilainya tidak ada dengan segelas. Baru dia sadar ternyata. Jadi kamu jangan bangga dengan satu kerajaan yang bahkan akan kamu tukarkan dengan segelas. Artinya pertanyaannya gini,
kerajaan yang kamu bisa mimpin ini ditumpang air apa ditopang keangkuhan Anda? Sebenarnya hanya ditopang air. Karena sekali Anda tidak minum tidak bisa jadi raja, terus lemes, diobatno. Sama presiden juga gitu. Kalau nggak makan, nggak minum, terus sakit, stroke, nggak bisa jadi presiden. Artinya ternyata betapa manusia ini bergantung dengan suatu yang remeh, yaitu makan, minum, makan, minum. Nah di sini ini kenapa Quran menyebut para nabi itu apa? Illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Kalau kamu tidak memahami seperti ini kan terus kayak Quran kok ngomong hanya gini kok. Kayaknya kelasnya kok kayak gitu. Cara pandang tidak seperti itu. Paham ya? Terus kula niku sangat fanatik kalian yang namanya belajar. Karena niku sing kula anggap engkang ngilangi adab, ngilangi laknat. Kula beberapa kali terdikte oleh baca. Misalnya baca sistem geologi bumi. Itu zaman wonten likuifaksi teng Palu. Itu beberapa ahli geologi tanya saya, Pak Bahak, apa ada pembenarannya dalam Quran? Terus saya bilang, sampean baca ayat ini dengan kamus bahasa Arab yang dikarang orang sekuler. Atau bila perlu yang dikarang orang Kristen. Biar kamu tidak nganggep saya ini nyari pembenaran. Selama ini alhamdulillah kadang kamus Munjid itu terkenalnya itu dikarang orang non-muslim. Tapi kadang itu ada hikmahnya. Hikmahnya adalah, tapi saya bukan berarti menganjurkan belajar Munjid. Ini ada hikmahnya adalah, madatul kalimah itu dimaknai secara benar menurut objektivitas ilmu. Singkat cerita tak suruh nyari makna maro yamuru mauron. Jadi Allah ngendikan teng surat Tabarok, apa kamu merasa aman? Merasa aman setiap saat man fis sama ayyakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Allah zat yang menguasai langit setiap saat bisa saja melumerkan bumi ini. Jadi melumerkan itu ya bahasa Arabnya tamur itu. Jadi Allah sudah mengingatkan bahwa potensi bumi ini memang likuifaksi karena di bawah ada magma, ada air, ada macam-macam. Kemudian potensi bumi ini juga dihantam oleh benda-benda langit. Sehingga Allah ngendikan innallaha yumsikus samawati wal ardo an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Jadi setiap saat mungkin meteor itu menghantam bumi, setiap saat mungkin Mars yang menghantam bumi. Sehingga kalau kita belajarnya itu geologi atau sistem galaksi, itu ketakutan kita ya pada likuifaksi, pada meteor yang jatuh, pada apa. Tapi kalau misalnya kita baca yang su'ul khotimah, ketakutan kita ya akan su'ul khotimah. Tapi terus kalau lihat berita TV corona, ya takutnya akan corona. Tapi setelah distatistikkan, misalnya belajar orang yang mati karena ngelindur, itu ya terus takut tidur, karena yang mati karena ngelindur itu juga banyak. Artinya apa? Membaca itu membentuk. Dan itu artinya belajar. Saya termasuk orang yang meskipun masih muda itu gak pati-pati mati. Ini yang bedakan saya dengan bisnis PD saya kalau masalah ngadepi mati. Karena bukan berarti saya mesti soleh, mesti husnul khotimah, ya enggak. Ada istilah mati yang menyenangkan dalam diri manusia, yaitu Nabi ngendikan Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li wa tawaffani maka natil wafatu khairan li. Sebagian doa Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Jadi mati itu akhir dari maksiat saya atau akhir dari potensi maksiat saya. Sehingga kata Sohibul Hikam, kamu harus percaya diri bisa selamanya tidak maksiat lagi. Orang kan tanya, masa manusia tidak bisa maksiat lagi? Ya bisa saja kamu pas taat terus mati, berarti sudah tidak bisa maksiat. Jadi ulama itu melihat mati itu akhir dari segala maksiat atau potensi maksiat. Di sini hebatnya lagi-lagi GNU itu. Bohong fasik gendong kayak apa kalau mati saya ge. Tombone menang kabeh, saya ge menang kabeh. Sesuai kiai ini saya nih mun mboten saged maling, mboten saged korupsi. Oh nggih saya ini. Itu satu ilmu yang luar biasa. Meskipun ya tentu agak ngawur. Tapi itu bagus. Secara ilmu bagus karena al-maut adalah rohatun min kulli syarr. Lagi-lagi yang menyelamatkan itu illa aliman au muta'alliman. Proses belajar mengajar. Saya baca banyak tentang halal haram dalam kitab Imam Ghazali itu, tak ulang berkali-kali. Saya tuh dulu ya gak paham, karena kitab paling susah di bab Imam Ghazali itu menurut saya kitabul halal wal haram.
Termasuk bagaimana cara ngelola amwalus salatin yang terkenal korup, sementara menyumbang kamu sebagai jaizah, sebagai hadiah untuk para kiai atau untuk para guru. Itu perdebatannya ulama itu macam-macam. Ada yang bilang haram karena itu potensi haram atau memang benar-benar haram. Ada yang bilang boleh karena kalau yang pakai kamu untuk kebaikan, kali dipakai mereka ruwet. Kebetulan yang partai ini lebih besar Mas Nadif. Ya alhamdulillah. Terus dikiaskan sama ghanimah. Lagi-lagi karena baca, saya itu pernah ditanya seorang dosen di Jogja, Gus saya ini muslim mulai kecil dan saya peneliti, saya pernah sekolah di mana-mana. Yang ganjil dari saya tentang Islam itu satu, yaitu ghanimah. Kok kayak Islam tuh rampok gitu ya, perang sudah, orang kafir tuh kalah, hartanya diambil gini-gini. Ya ghanimah. Terus saya memberi analogi, kalau ada garong ke kamu, bawa senpi, bawa pedang, terus kamu mengalahkan garong itu, alat-alat itu kamu kembalikan apa kamu sita? Ya saya sita, nanti dipakai garong lagi. Ya kira-kira seperti itu. Kalau dikembalikan ke orang kafir berarti menjadi kekuatan kekafiran lagi. Dan itu harbi. Dia baru nerima. Lagi-lagi ini barokahnya baca. Makanya saya diminta sama sini, ya saya tentu faktor hormat. Karena bapak saya memang dulu ngaji sama Badullah. Mbah saya itu terkenal wali, yang bapaknya bapak. Itu kalau kesini Nyifati Badullah pun satu. Nur itu mondok gini itu enggak apa-apa. Pondok elek lah, kiaimu wali. Zaman itu bapak itu di kamar kursi ya masih ada kakinya. Saya dulu sering dijak ke sini sama bapak. Jadi mbah saya itu terkenal wali dulu. Jadi mbah saya itu tirakat terus sampai kapundhut itu poso terus. Kebetulan cucunya agak niru. Saya tidak niru itu karena itu Gus Zaki. Memang disuruh tidak niru. Kata mbah saya, kira usah tirakat, terus tak tirakati aku. Itu jadi saya, Mbah Mun juga gitu. Kowe haram tirakat, terus tak tirakati aku. Saya senang sekali. Tapi tua-tua kok mikir butuh. Nah, terus nirakati butuhku sopo. Jadi mulai jadi kiai betul Mas Nadif, saya ini sudah mulai mikir butuh. Karena saya ini termasuk orang yang kecelok alim yang enggak banyak orang menghormati karena sudah diramal sama mbah-mbah. Di dulu mbah saya Mbah Nur Sam itu kakak saya itu SMP SMA, kakak saya yang kedua juga SMP SMA. Mbah saya itu Mbah Nur Sam itu yang nganterkan bapak ketika mondok sini itu, yang ikrar karo Badullah wali Mbah Nur Sam, ahli tirakat, ahli puasa. Itu bilang, Nur, anak sing iki aja pondok, aja sekolahno. Sumben sing ngalim ku anak sing iki. Ketika saya habis tamat SD sama mbah saya Tuban, mbah saya Naruan juga di Sabdo begitu. Singkat cerita sama mondok sarang. Mondok sarang pertama langsung dikenal Mbah Mun, wong anak kiai jadi langsung dikenal. Didoni macam-macam terus jadi wong alim juga ada yang ngelem. Biasa aja untuk tungan yang sepuh-sepuh. Ya sebenarnya saya agak kecewa, ya, saya inginnya kan dianggap prestasi gitu, ternyata dianggap doanya orang-orang sepuh. Ya, makanya kulo niki teriki ya rodok, ya syukurlah sama Bang Mutamakin sama semuanya karena tadi, kenapa saya harus cerita ini? Quran sendiri mengakui bahwa orang soleh itu diantara aturannya adalah dzurriyyatam ba'duha min ba'd. Meskipun Allah bisa bikin orang soleh dari mana saja, tapi yang legitimit itu memang dzurriyyatam ba'duha min ba'd. Dan kata dzurriyyah itu tasmalu auladal inas, kata Ibnu Hajar al-Asqalani, memasukkan turunan yang dari ibu. Meskipun tentu secara wali nikah atau secara disiplin nasab dari ibu itu tidak ngefek. Tapi dari segi fa'innal irqadassas, bahwa sistem tubuh kita itu tetap ada gen dari seorang apa? Ibu. Sehingga banyak ulama tafsir mengatakan dzurriyyah itu tasmalu auladal inas. Dzurriyyah itu memasukkan turunan dari apa? Ibu. Bapak saya itu nasabnya nasab wali, jadi babahnya itu suka tirakat, suka. Ibu itu nasab kiai. Jadi kalau bapak wiridan itu, kalau istiqomah itu disalahkan sama keluarga ibu. Istiqomah itu salah. Karena ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Itu masalah secara ilmiah. Mbah Mun itu sering kritik kalau ada pondok kok wajib puasa, wajib merawat itu sering kritik. Oh, itu secara fikih bahaya. Ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Dan itu kriminal dalam bab fikih. Betul itu, sama cari di Sulam Taufik, babnya itu ngeri. Ijabu malam yajib itu tidak dihitung minal kabair. Dicari sendiri itu di bab Sulam Taufik, tidak perlu saya sebut, itu parah betul malah cara menvonis Abdullah bin Husain bin Thohir di Sulam Taufik. Ijabu malam yajib. Tapi pondok-pondok yang tirakat tidak kurang dalih. Niki boten majibaken, melatih. Boten majibaken tapi napa?
Nah, silsilah dari keluarga ibu itu suka ilmu. Sehingga Abdullah bin Mas'ud itu tiap hari itu mensweeping orang yang sering duha. Kalau ada orang duha istiqomah itu disweeping. Awas, harus seminggu sekali, nggak boleh tiap hari. Masa sholat fardu kamu saingi sholat duha? Nggak boleh, fardu tersaingi. Itu Abdullah bin Masyur, sama cari di Al-Hunjah itu. Sayyidah Aisyah kalau ada orang duha tiap hari dimarahin. Dan itu secara konstitusi ilmu benar karena Nabi Qiyamul Lail Ramadan itu hanya 4 hari yang dipandu. Lainnya itu enggak. Khasyata ayyufradu alaihim, kalau dalam sahih takut dianggap fardu. Akhirnya istiqomah itu masalah di keluarga saya yang dari ibu. Nah kebetulan kita ini suka ada istiqomah, akhirnya ya seperti ini. Tapi ini ilmu harus kita bicarakan. Tapi yang istiqomah, Bapak itu pengagum Badullah. Bapak itu suka sama istiqomah karena punya guru dulu Ki Zubaidi istiqomah, Badullah istiqomah. Tapi jangan kira Badullah itu hanya istiqomah. Saya punya sanad banyak, mungkin Gus Zaki lebih tahu. Sering saya diceritani Bapak. Badullah itu nak ambek wong fasih nemen-nemen iku ya rapati cocok. Senajan to majibno fasih. Tak takoki iki nopo. Empuk nabe kefasihan darane wong awam untuk ganjaran. Mergo macane Quran gak fasih. Padahal untuk ganjaran mergo seneng Quran. Jadi terus tak takoki Bapak, niku saged damel syarat mboten? Ya ora kenek, pokoke ngono. Jadi go ngekrori. Artinya beliau ndak ingin lah gara-gara kita terlalu pakem tajwid kemudian nganggap siapa saja baca Quran salah kemudian tidak dapat pahala. Bisa saja hamalahum ala ayaqraul Qur'ana apa mahabbatuhum wa iskuhum wa kada wa kada. Jadi akhirnya saya jadi tahu. Oke, secara makhraj salah, tapi iseknya benar, mahabbahnya benar, brontonya benar. Jadi sebetulnya Badullah itu punya sekian makalah tentang ilmu. Hikam juga gitu. Nur nak cah santri ngaji Ihya itu jauh oleh. Saya nak ngaji Hikam mojo. Maksudnya beliau entah kalau setelah itu Badullah itu melarang siapa saja santri ngaji Hikam itu dilarangnya ada kelas tertentu untuk boleh ngaji Hikam. Nah kenapa saya cerita ini? Karena saya masih ingat betul di antara wasiatnya Mbah Mun itu. Sebab apa Fatihah kok ihdinas siratal mustaqim, bukan siratoka tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Dawe Mbah Mun fa inna Allaha ta'ala la ya'kul wa la yashrab wa la yamkih wa la kadza wa kadza. Allah itu tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Sehingga kita tidak bisa niru Allah. Tapi yang makan tidur itu manusia. Sehingga kalau ingin dekat Allah ya niru siratal ladzina, bukan siratoka. Kita cara tidur niru Kanjeng Nabi, niru ulama, cara makan, cara minum, niru Allah tidak bisa. Makanya bukan ihdinas siratal mustaqim siratoka tapi siratal ladzina an'amta. Maka dalam beragama itu butuh master, butuh panutan. Ya tentu Mbah Mun oleh ngendikan pakai luhut orang-orang kuno. Cara Mbah Mun pakai cantolan. Maka saya punya makalah banyak dari Bapak, dari Mbah Mun, dari Mbah Zubair, dari sampai saya itu hafal sanad sampai Rasulullah SAW. Karena yang bisa mengawal ilmu itu sanad. Termasuk saya di sini bawa kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Nanti saya baca beberapa panutan kita. Di sini ada Abdul Qasim Al-Junaidi, ada Abu Yazid Al-Bustami, ada banyak ulama yang ditulis Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Dan itu yang membentuk Imam Ghazali, kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Tapi sekarang kita ini tidak belajar lagi tentang tasawuf. Tasawuf itu Abdul Qasim Al-Junaidi jadi wali itu bukan wiridannya terlalu banyak, enggak. Beliau pernah bikin satu kalimat yang menjadikan Allah itu ridho. Kalimatnya begini, kalau malam beliau wiridan gini, ya Allah, kenapa engkau ngasih rezeki saya, padahal engkau tidak butuh saya. Kalimatnya sederhana. Kalau seorang majikan ngasih servis sama karyawannya, memang butuh pekerjaannya. Orang tua ke anak butuh kasih sayangnya. Tapi engkau ini zat yang tidak butuh saya, tidak butuh kita, ngapain ngasih? Jadi punya sisi betapa Allah itu luar biasa, wong tidak butuh kok. Ngasih itu kan luar biasa. Jadi karena mensifati seperti itu Allah itu ridho. Itu luar biasa. Normalnya orang memberi itu kan, apalagi orang memberi kiai itu kacau sekali. 1.000 jaluk swarga. Salam template 1 juta wae jaluk apa? Swarga itu parah lagi. Nanti kalau enggak masuk surga tunda-tunda. Itu ngeri lagi itu 1 juta minta apa? Surga. Sayyidina Ali itu diantara sebabnya beliau dekat Allah itu karena muamalahnya sama Allah itu benar. Di antara muamalah itu yang diriwayatkan di kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah adalah masyhur itu.
kafani izzan antakuna li rabban wa kafani fakhran an aku nalaka abdan. Tiap malam dia beritanya itu, ya Allah, saya sungguh sangat mulia karena engkau yang jadi Tuhan. Coba kalau saya dituhani manusia yang mati atau dituhani siapa yang mati juga. Wa kafani fakhran an aku nalaka abdan. Saya ini bangga sekali karena jadi budak, menjadi hamba zat yang tidak mati. Tentu masyhur sekali ya di antara yang difahami semua ulama bahwa Quran itu bisa mensyafaati ya. Masyhur sekali bahwa Quran itu bisa apa? Mensyafaati. Bahkan syafaatnya Quran itu bedanya dengan syafaatnya Nabi adalah syafaatul Quran ini menghalau atau menghadang orang biar gak sampai kena azab. Tapi kalau syafaatnya selain Quran itu yang sudah kena azab diambil dari azab itu. Nah, dalu niki kula kepengin matur teng jenengan sedanten karena niki lami sekali saya kaji bahwa malaikat, nggih malaikat sinten mawon itu juga kena konstitusi aturan fikih. Jadi kalau kita sebagai manusia wajib menghormati orang hafal Quran, enggak boleh nyadui wong hafal Quran, enggak boleh ngidoni wong hafal Quran, maka malaikat juga kena aturan yang sama. Karena dia, malaikat ini termasuk makhluk yang mukallaf, makhluk yang kena tatanan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh surat Tabarok disebut Al-Munjiyah, Al-Waqiyah. Surat yang bisa menyelamatkan yang hafal dari siksa kubur. Pokoknya singkat cerita, ada orang itu fasik, mungkin ya layak disiksa. Pas sampai disiksa malaikat, surat Tabarok muncul menjelma sebagai seseorang. Kalau kamu menyiksa orang ini berarti nyiksa saya. Terus kata malaikat, anti min kalamillah, ya rujuknya memang perempuan karena surah itu dari muannas karena ada taknya. Anti min kalamillah, kamu ini termasuk kalamullah. Wa ana akrahu musa'ataki, tentu aku enggak berani menyiksa kamu. Ya, terus berdebat kata malaikat, ini orang enggak benar, ini orang fasik, saya harus mukuli dia. Kata surat Tabarok, sak fasik-fasiknya aku itu ning atine. Kena nyiksa dekne nyiksa aku. Wahnya debat karena enggak ada mahkamah konstitusi. Terus walhasil terus malaikat bilang gini, ya sudah kita lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Lapor, akhirnya surat Tabarok ini cerita ke Allah, ya Allah, ini orang setiap kali datang ke saya dari sekian surat-surat yang ada di Quran, orang ini milih saya, yang dipelajari ya saya, yang dihafalkan juga saya. Ini kata surat Tabarok kepada Allah. Jika orang ini hafal saya tidak ngefek ke dia untuk tidak disiksa, maka mendingan saya tidak termasuk kitabika, saya tidak termasuk Quran saja. Wong jadi Quran ora iso nyafaati. Terus kata Allah, lho kowe kok emosi kata Allah. Ya harus emosi dong Gusti. Masa wis dadi Quran kok gak iso nyafaati sing apal. Terus kata Allah, wis pek aman. Makanya terus banyak orang ngapalkan surat Tabarok. Ya ini sekaligus ijazah nih. Untuk meradam kemarahan malaikat niku apal surat Tabarok. Syukur-syukur apal 114 surat. Oh niku malaikat sinten mawon pun kena nih. Cukup apal Tabarok. Sehingga adatnya orang-orang Jawa selain apal Yasin itu apal Tabarok. Nah saya itu lama sekali mempelajari bab ini. Ternyata di antara pokoknya itu satu, karena malaikat itu kena aturan fikih. Nggih imut nggih, malaikat itu juga kena aturan fikih. Jika orang hafal Quran itu haram disadui, kita haram menghinakan, maka malaikat juga kena aturan tidak boleh menghinakan orang yang hafal Quran. Dan alhamdulillah di banyak surahul hadis hafal Quran itu maknanya tidak harus hafal semuanya. Orang boleh hanya hafal Tabarok, boleh hanya hafal Waqiah. Itu kalau kamu hafal betul, surat ini juga bisa berdiri sendiri mensyafaati Anda. Kayak ini surat Tabarok, beliau matur kepada Allah Subhanahu wa taala. Redaksinya gini, inna fulanan amida ilayya min baini kitabika fata'allamani wa ta'alani. Jadi dari sekian surat yang ada di Quran, orang ini selalu milih saya ya Allah. Jadi gampangannya surat Tabarok, wong saya diprioritaskan orang ini kok saya dingin-dingin saja ketika mau jenengan siksa, ini enggak fair. Apa gunanya saya sebagai kalamullah, sebagai kalamuka ya Allah, kemudian enggak ngefek kepada orang ini. Akhirnya walhasil
sama Allah surat Tabarok diberi hak syafaat. Makanya akhirnya semua ulama ijma yang bisa mensyafaati itu adalah satu Quran, dua Rasulullah SAW, ketiga orang-orang soleh dan seterusnya. Tapi yang penting dari ngaji ini adalah bahwa malaikat itu kena konstitusi. Makanya saya punya ijazah untuk jenengan. Malaikat itu bisa diteror, sama tenang saja. Malaikat itu bisa diteror, bisa dibully. Masyhur itu di cerita Nurul Dhulam, karangannya Senawawi. Sayyidina Ali yang mbahnya Habib Ali ini, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi Rasulullah kita tahu punya menantu yang top alim alama namanya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ku yang menuso. Jadi dekne ku iseng kepengin roh Umar ku wedi. Mergo mangkel. Wong kok ning donya anggere wong tau disentak iku kepengin roh Umar disentak. Wong sak urip-uripe nyentak. Wong. Walhasil Sayyidina Ali ketika Umar wafat, beliau berdoa, ya Allah saya beri kasaf supaya ngerti Umar sing mletene ngono anggere wong disentaki wani gak nyentak mungkar nakir. Mau itu tok tujuannya. Nah, karena Sayyidina Ali itu orang yang luar biasa, walhasil dituruti oleh pangeran Kasaf. Wasaf melihat mungkar nakir datang itu matanya kalkidril ghali, kayak apa panci yang menganga. Oh seru. Umar baru bangun dari kubur. Sayyidina Ali sebenarnya ingin melihat kalahnya Umar sebetulnya. Niatnya itu ingin melihat kalahnya Umar. Ternyata Umar tersinggung, langsung berdiri. Hei malaikat, kamu itu harus punya akhlak. Kamu tahu saya siapa? Saya ini temannya kekasihnya Allah. Yang diandalkan temannya, bukan dia. Jadi bolehlah neror malaikat itu boleh. Kamu tahu saya ini siapa? Saya ini temannya kekasihnya Tuhan, kekasihnya Allah. Ya ke sapa? Kancane Nabi Muhammad. Itu panik mungkar nakir. Panik terus matur Allah, ya Allah ini ada orang yang saya teror malah saya diteror. Siapa dia? Umar, temannya kekasihmu. Kata Allah, yo kowe iku yo sing diakhlak sithik, mosok ambek kancane Nabi gitu. Semenjak itu terus sopan, ya Pak mungkar nakir. Tapi Sayyidina Ali gagal ngelihat Umar kalah. Padahal cita-citanya kepengin Umar itu sekali-kali kalah. Jadi ada sekian cara untuk apa kalau dibahasakan untuk meredam malaikat. Masyhur ada ulama alim alama pekerjaannya mengajar tauhid. Ngajar tauhid lah, mungkin tauhid primbon sampai tauhid apa. Ketika meninggal sama malaikat masih ditanya marbuka, manabuka dan seterusnya. Imam Malik datang, "Hei malaikat, ini guru tauhid, saurip-uripe mulang tauhid, kowe ora tau mulang kok takok sing tukang mulang. Sing sopan." Ya sudah enggak usah tanya. Jadi cerita seperti ini mungkin orang lain boleh nggak percaya, tapi itu mudawwan, dibukukan di beberapa kitab, dan saya percaya itu karena secara umum kaidahnya adalah ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzan. Tetap lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Artinya kalau wali itu ngalami ketakutan ketemu mungkar nakir, berarti dia tidak punya busyra fil akhirah. Padahal para wali ini dijamin punya busyra, mendapatkan gembira di dunia, juga mendapatkan gembira di akhirat. Artinya kalau para wali ngalami ditanya mungkar nakir terus takut, apa mana mbok bayangno kepuyah-puyah, wah itu lahumul busyra. Jadi makanya zaman nanti kalau ditanya mungkar nakir, marbuka, saya guru tauhid. Ngajar di Qudsiyah kelas 6. Wah, harus jelas. Saya kalau ditanya juga gitu, saya guru Minhajul Abidin, ngajar di Habib Ali gitu. Minhajul Thalibin, harus jelas. Kalau Pak Najib lebih gampang, ketua menoro. Lebih gampang lagi. Enggak apa-apa. Kalau karena malaikat itu ternyata mukallaf. Mukallaf itu kena aturan hukum. Enggak boleh dia selonang-selonong. Kena aturan hukum. Makanya fa inna Allah ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Allah tidak akan menyiksa hati yang ada di Quran. Kalau orang hafal Quran sampai mati, artinya dia membawa Quran. Dan artinya apa? Malaikat kena aturan tidak boleh melecehkan orang yang membawa Al-Quran. Jika surat Tabarak gak terima, ini orang ini hafal saya. Kalau kamu mukulin dia, kena saya. Tapi ini orang fasik. Tapi saya di situ. Kalau mukuli dia, kena saya. Akhirnya kompromi, terus konsultasi bi Allah. Akhirnya dibenarkan surat Tabarak. Ya, terus ini sudah clear ya, lolos ya, mungkar nakir lolos. Baru kayak surat apa? Tabarak. Mungkin-mungkin buatan dites malih, nak dites malih ndredeg keliru ribet. Tapi saya percaya itu ya. Saya tidak bisa membayangkan ya. Ketika Quran disifati Rasulullah SAW bahwa Quran itu syafa', memberi syafaat, kemudian itu tidak ngefek.
saya itu keberatan sekali. Begitu juga apalagi ya, misalnya Rasulullah disifati akrobin nas, ahabbin nas ilallah, kemudian tidak ngefek bisa memberi syafaat, itu tidak fair. Pasti orang-orang dekatnya Allah ini bisa memberi apa? Syafaat. Karena status kedekatannya Rasulullah SAW diantaranya adalah hak memberi apa? Syafaat. Karena malaikat yang semuanya itu kena konstitusi. Saya punya kitab syarahnya Bukhari banyak, saya punya itu diantaranya riwayat dari Ahlul Bait, dari Sayyid Ali Zainal Abidin Anil Husain an abihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu riwayatnya adalah ketika nanti di mahsyar itu ya tidak usah kamu bayangkan ya, karena ini bila kaifin walan hisorin, itu Nabi diantara Jibril dan Allah. Kemudian tentu yang akan masuk surga itu orang-orang yang sudah jelas surganya, kayak para nabi, para wali, para habaib, para orang-orang pilihan, itu jelas surganya. Tapi apa yang terjadi? Allah itu, ya tentu Allah zat yang maha tahu, sudah sangat tahu. Itu nabi usulnya itu hanya satu, Ai Rabbi. Saya masih apal teksnya, memang tak apalkan karena ini tak mau tak pakai senjata untuk ketemu para malaikat. Bukan ya Rabbi, kalimatnya Ai Rabbi. Ai Rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Lho Gusti, yang nyembah jenengan bukan hanya orang kudus tok, bukan orang menoro tok, bukan madrasah-madrasah elit tok, bukan sekolah-sekolah anggulun tok. Banyak orang yang di tengah hutan juga nyembah jenengan, banyak orang yang kerja di Korea juga nyembah jenengan, banyak orang dengan segala kemiskinannya juga nyembah jenengan. Tidak hanya orang-orang mainstream ini yang nyembah jenengan. Akhirnya Allah ini terus nyari orang-orang yang gak jelas alamatnya, gak jelas statusnya, tapi di hatinya hanya masih nyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termasuk berkah dari rahmatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti yang jelas ya tentu akan dapat surga karena posisinya jelas. Yang enggak jelas diusulkan sama Rasulullah, Ai Rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Itu luar biasa. Saya pernah ke Korea itu haru karena di sana ya ada yasinan, ada dibaan. Padahal kerja di negara ateis. Itu kalau mereka sholat, itu nyuri-nyuri waktu makan, sholatnya itu di kamar mandi. Ya jangan bayangkan kamar mandinya kayak di sini yang sempit juga. Kamar mandi di kota-kota itu kan mungkin lebih bagus dibanding kamar tidur jenengan. Kayak di hotel-hotel itu kan kalau santri so ngantuk. Saking mewahnya, jadi bisa kadang ada yang tanya, mosok Gus kamar mandi nek gue sholat mau cuwilik. Iwak kamar mandimu ini kamar mandi. Ya sering do tanya saya itu sholatnya sah apa enggak? Sah, semuanya gitu tak jawab sah terus. Dan itu yang nanti diusulkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ai Rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Di luar orang-orang yang mainstream itu ya Allah, banyak orang yang menyembah jenengan. Saya tuh pernah nangis ketika di Bandara Jakarta ketemu orang wireng, serai melarat, jelas melarat, wireng guys. Ini aku ketemu saya cium tangan. Gus saya ini itu habis dari Selandia Baru, kerjanya dia itu ikut apa mancing gitu, mancing ikan tuna di Selandia. Kalau saya di tengah laut itu sampai 2 bulan. Hiburan saya itu hanya ngaji jenengan lewat YouTube. Coba orang di tengah laut ngaji. Wah itu seneng pojok bumi. Jadi ini umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau suwon jenengan yakin saja terhadap syafaatnya Quran. Karena semua malaikat itu kena aturan. Di antara aturannya adalah tidak boleh menyiksa orang yang di hatinya ada Al-Quran. Fa innallaha ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'ana. Karena Allah tidak akan menyiksa hati yang ada di Quran, yang ada Qurannya. Sehingga memiliki jelas gini riwayat saking Ibnu Katsir. Supaya kula percaya, apalagi ini didawuhkan Rasulullah SAW bahwa surat Tabarok adalah disebut munjiyah, penyelamat, juga disebut wakiyah, penjaga. Lalu biasanya orang-orang yang enggak percaya syafaat itu pertanyaannya adalah, kan manusia itu wa alaysa lil insani illa ma sa'a, manusia itu hanya bisa membawa bekal apa yang pernah dilakukan. Itu dijawab oleh ulama-ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Entah perlu ditambahi An-Nahdliyah apa enggak tahu saya. Saya ini kata orang banyak termasuk pengurus PBNU, tapi saya itu tetap nggak pati srek. Kalau ahli sunnah saja, tidak usah ditambahi An-Nahdliyah.
Karena nanti malah tidak global ini, ahli sunnah kok lokal ini jadi ribet. Ya tapi kalau kita di Indonesia ya ditambahi Ahmadiyah tidak apa-apa. Karena mau tidak mau memang apa ya, dalam hal ikramus sahabah mungkin kita dengan Wahabi itu sama-sama ikramus sahabah. Tapi dalam hal percaya wasilah kita ini ada miripnya dengan Syiah, karena Syiah percaya wasilah, NU percaya wasilah. Tapi dalam bab ikramu kulis sahabah beda kita dengan Syiah. Fa innas Syiin itu ada sahabat yang dihormati, ada yang enggak. Akhirnya terus kita karena itu terus bikin ahli sunnah Ahmadiyah, karena Wahabi itu ya ahli sunnah tapi enggak percaya apa? Wasilah. Ya katanya gitu, kata para pakar-pakar. Saya sendiri hanya nirukan, saya enggak punya kepentingan untuk menganalisis itu enggak. Karena pertanyaan di kuburan itu ya gampang, nanti marobuka, manabiuka itu gampang lah. Tapi ada KNU juga, ada nanti Gus pertanyaannya, wama jamiyatuka. Waduh ribet itu, lama-lama wama hizbuka, partai kamu apa? Ribet kan kalau semua orang kreasi nambahin, malah ribet kan. Tapi lewat ngaji ini saya pastikan bahwa apa surat Tabarok itu luar biasa. Terus saya teruskan. Wa qad rawat Tabrani wal Hafidz Adhi al-Muqaddasi min tariqi Salam bin Sadrusih qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suratun fil Qur'ani khosomat an sahibiha hatta adkhalathul jannah. Jadi ada surat di Quran yang mati-matian membela yang hafal sampai surat itu memasukkan orang itu ke surga, yaitu tabarakalladzi biyadihil mulk. Ini yang An Ibni Abbas yang qala daraba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam khiba'ahu ala qabrin wa wala yahsibu annahu qabrun. Fa idzan qabru insanin yaqra'u suratal mulki hatta khutamaha. Fa atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala hiyal mani'ah hiyal munjiyah tunjihi min adzabil qabri. Jadi ada sahabatnya Nabi karena kemalaman dia bikin tenda di kuburan. Dia enggak ngira kalau itu kuburan. Ternyata di situ ada orang Sohibul Qabri ini baca surat Tabarok. Baca surat Tabarok. Kemudian peristiwa itu dilaporkan ke Rasulullah. Jawabnya Nabi apa? Memang surat Tabarok itu al-mani'ah, yang bisa menghalau atau menolak azab. Terus hiyal munjiyah, memang surat Tabarok itu menyelamatkan tunjihi min adzabil qabri, akan menyelamatkan orang itu dari siksa kubur. Ikut ke sekolah. Wa qala Tabrani haddatsana Muhammad bin Hasan. Terus qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lawadittu annaha fi qalbi kulli insani min ummati. Karena keramatnya surat Tabarok seperti itu, kata Nabi lawadittu pakai lam taukid. Yakti seneng ingsun annaha di surah yaitu Tabarok fi qalbi kulli insani min ummati. Karena keramatnya surat Tabarok seperti itu, saya suka kalau semua umat saya itu hafal itu. Nah, alhamdulillah barokahnya didikan para kiai, para guru, hampir semua kita ini hafal surat Tabarok. Daripada yang kampanye harus hafal Quran semua, ya sudahlah, ini al-maisur la yaskutubil maksur atau ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Jadi saya itu punya santri orang Sulawesi. Itu dulu guru gitar. Santri di Jogja, dia dulu sekolah kesenian di Jogja terus jadi guru gitar. Saya ini kan kiai fikih. Saya mazhabnya sama dengan Pak Najib, termasuk ngaramkan gitar saya ini. Mau tak haramkan kok ora gelem ngaji malah ribet, tak halal ngomong gitar kok tak halal. Semeneng ae. Semeneng ae. Saya niru Mbah Mun, nek ono jawabane semeneng gak. Ya takok kadang, Gus, main gitar hukumnya piye? Kurang pegawean tak jawab. Halal tak haram, Gus? Kurang pegawean sejelas. Halal haram tak kok ribet. Tapi yang unik dari itu apa? Tiap tahun Beb itu datang ke saya setor surat Tabarok. Kadang ya setor 5 ayat, 20 ayat, sampai khatam. Naik pesawat dari Sulawesi. Gara-gara ngaji saya, sudahlah Gus, sementing aman. Jadi aku ning donya wis main gitar saenakku, nak gak apal Tabarok bahaya gitu. Dia ngapalkan, apal betul. Sekarang kemarin setornya khatam. Ya hanya untuk ngelawan malaikat saja itu, untuk ngelawan malaikat itu. Saya kok tertarik gitu. Lah yang repot saya, Beb, saya kiainya ngajarkan itu tapi lupa ngajarkan haramnya yang gitu-gitu. Wah ya ribet ya, sudahlah nanti biar virusi Allah Subhanahu wa taala. Sudah itu sudah. Karena jadi kiai itu repot. Saya pernah Beb tanggal 1 Syawal itu punya teman zaman di Sarang. Wong wis wireng kriting soe wireng kriting.
Jarang ke saya tanggal 1 Syawal kecuali pas itu. Ternyata datang tuh karena teman saya, semakan senior saya, mau teko mau ngijazahi saya. Gus, kowe nak dadi kiai sing hati-hati. Aja geman dalil sing ora iso nglakoni. Ono apa? Dia itu datang ke saya berarti tanggal 2 ya, tanggal 2 sore. Dia itu pas Idul Fitri itu pidato. Man shoma Ramadan wa atba'ahu sitan bin Syawal faka'annama shoma dahrakullah. Itu orang lugu-lugu poso. Bareng tanggal loro rono pas wandekne rokokan. Terus wong lugu-lugu, wah rugi mbah aku poso jebule jenengan ra kena dinut. Jadi semuanya yang poso 6 hari itu ngikuti kiai itu. Ternyata pas disowani pas rokokan. Rugi mbah aku anut jenengan. Tak nut-nut poso jebule jenengan gak poso. Aku yang meneng ngene, lha opo kowe dalil ngono barang lho lha opo ora iso nglakoni. Makanya ini hati-hati para kiai, nek dalil sing ora iso nglakoni ora usah. Nak khotbah id ora usah cerita poso 6 hari, kok malah diciri orang. Ya cerita wae wong nak berposo dosane di sepuro insyaallah, pokoke yang gampang-gampang saja. Nak dolan ning gone wong awan-awan dosa ganggu. Nak ra dolan sombong gak gelem silaturahim, wae ngomong yang umum-umum saja. Jangan dalil poso 6 apa? Hari itu sekali ada yang nganut ternyata kamu tidak bisa, wah itu repot. Ya jadi saya berharap sekali keyakinan guru-guru kita bahwa Al-Quran mensyafaati itu kita terima an ilmin wa an bayinatin wa an hujatin. Kita bukan sekedar terima karena itu dawai guru enggak, tapi satu bayinah, yaitu logikanya adalah malaikat itu mukallaf. Mukallaf itu kena aturan hukum. Jika manusia kena aturan hukum harus menghormati orang hafal Quran, maka malaikat juga kena aturan yang sama, yaitu harus menghormati yang hafal Quran. Jadi boleh kamu nanti ketemu malaikat mungkar nakir, sertifikat Iqra khatam, qiraati khatam, syahadah saya hafid terbaik. Ya supaya dia enggak sembarangan nyiksa kita. Wah aku yakin mesti gak wani, yakin jajal sebenarnya. Tapi sampean matur, ojo tes tapi. Karena sekali dites bulet tuh. Ya jadi ini jelas ya, dawuh Nabi ketika cerita keramatnya surat Tabarok, dawuh Nabi lawaditu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati. Wa qad rawa hadzal hadits Abd bin Humaid fi musnadihi bi absato min hadza. Faqala ada yang cerita lebih detail di riwayat itu fa innaha al-munjiyah wal mujadilah tujadilu autokhosimu yaumal qiyamah inda rabbiha liqairiha. Nah ini lebih gampang lagi. Surat Tabarok itu mati-matian bela yang baca. Semoga riwayat ini yang benar, bukan li hafidhiha tapi liqairiha. Sama milih riwayat yang hafal apa yang baca? Baca apa hafal? Baca apa hafal? Korupsi kabeh. Jadi ada riwayat itu tujadilu autu khosimu yaumal qiyamah inda rabbiha liqari'iha. Bagi yang baca tidak harus hafal. Wa tatlubulahu ayun jiyahu min adzabin nar wa yunjiya biha utawayan sahibaha min adzabil qabri. Jadi surat ini akan mati-matian bela yang membaca. Tadi kan riwayatnya hafal, jadi saya terjemah hafal terus. Akhir-akhir kok ada diskon cukup baca ya, ini tak ganti karena ini demi jenengan tak cari riwayat paling gampang. Sebetulnya ini enggak etis, kayak ilmu pesanan. Ya tapi ya sudah, memang ada riwayat apa? Liqariha. Akhirnya Nabi ya lagi-lagi menutup dawe lawaditu annaha fi qalbi kulli insani min ummati. Saya suka lawaditu itu pakai lam li taukid itu. Lawaditu annaha fi qalbi kulli insani min ummati. Tapi saya suka sekali kalau itu ada di hati semua umatku. Artinya gini, dari sekian riwayat sebetulnya itu kuat riwayat yang hafal, karena Nabi selalu menutup dengan ngendikan saya suka kalau itu ada di hati, selalu ada di hati. Itu artinya hafal apa baca? Loh menengah sampai pusat kandani kok angel teman. Hafal apa baca? Lawaditu annaha fi qalbi kulli insani min ummati. Itu hafal apa baca? Hafal. Ya berarti hafal. Ini yang hafal Tabarok berapa? Semua ya? Hafal semua? Aman berarti, no?
Jadi kulo niku gak ada kitab banyak tentang usul fikih. Sebetulnya kepentingan saya itu bukan masalah usul fikihnya, tapi kepentingan bahwa konstitusi ilmu, saya ulang lagi konstitusi ilmu yang difahami ulama ummati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ternyata fa innahu ta'ala bahabihim al malaikah. Allah itu bangga sekali dengan para malaikat. Makanya kamu harus ngaji usul fikih, ngaji apa saja. Karena malaikat itu tidak bisa mikir kayak jenengan, yang bisa mikir itu jenengan. Sehingga ketika presentasi cara bahasa sekarang, termasuk keramatnya Imam Amudi, itu ada cerita ini ada di Nailul Ma'mul karangannya Syekh Mahfud At-Turmusi. Imam Amudi itu ulama top, tapi dia ngajarnya itu matematika. Jadi ulama nggak ngajar tauhid, nggak ngajar tarikh, nggak ngajar pesolatan, tapi ngajar matematika. Akhirnya, tapi di hatinya ini, makanya ulama itu punya sirri bisirri asrorihim al-fatihah itu ya di sini. Di hatinya itu menurut dia ilmu paling efektif untuk menjelaskan logika tauhid itu ya matematika. Singkat cerita, ketika ketemu para malaikat, ngendikannya Allah, ya Amudi, kenapa kamu sering belajar matematika? Li tauhidika ya Rabbi, supaya saya mentauhidkan engkau. Ajari para malaikat. Jadi malaikat dipanggil semua sama Allah. Hei waya malaikat, hei para malaikatku, dengarkan kajian Imam Amudi. Dengarin semua. Dia nerangkan di bor hanya sedikit. Nisbatus naini wa arba'atin wa khamsin sampai terus ilal wahid, semuanya nisbatul far'i ilal asli. Wes aku gawe angka cek 1 juta, cek 1 miliar, tetep awalnya iku siji. Mbok donya jumlahe cek alam galaksi, cek planet wes santek. Tetep asal usule siji. Kabeh iku pengembangan nisbatul far'i ilal asli. Liyane zat sing wahid iku kabeh far'un, cabang mintil kal wahdah. Malaikat manduk-manduk kabeh ya, kabeh iku kok Allah. Jadi angka sebanyak apapun itu ya nisbatul far'i ilal asli. Jadi 2 ya enggak asli, yang asli 1. 5 ya sama, 1 miliar ya sama, 1 triliun semua. Berapapun jumlahnya bilangan, semuanya adalah far'un minal wahid. Terus kata Allah, "Oh iki lho ulamaku pinter tenan nerangno tauhid." Nah, malaikat kan monoton. Pokoknya wiridan sudah gitu dok. Akhirnya, padahal malaikat ini pernah nggak terima ketika ulama itu masuk surga duluan, karena kan wiridani lama malaikat. Tapi ternyata apa? Kata Allah, kowe wiridan terus wajar gak di nafsu. Manusa tak kei nafsu jek eling aku. Akal terbaiknya dipakai untuk saya, kata Allah, yaitu untuk litauhidi, untuk mentauhidkan saya. Itu Imam siapa? Amudi. Jadi dia. Terus saya punya kitab, pernah ngaji sama Mbah Mun, namanya kitab Al-Husunul Hamidiyah. Itu ada ulama, itu ahli gambar. Gambar. Kitabnya itu bergambar. Kadang gambar wet, kadang gambar wedhus, pokoknya kitabnya gambar. Tapi wong keramat. Dulu kitab gambar tapi hawane hawa tauhid. Nah, sampean kan enggak ngarang kitab primbon. Donga mahabbah. Lah ndekne dhewe Joko Tuwa kok ngijazahi mahabbah. Lucu kan. Ana kiai fakir jal ijazah jal berizki yo ngijazahi padahal ndekne dhewe fakir. Lha sing repot meneh. Wong ndekne dhewe ra cerdas ngijazahi ilmu laduni. Ribet Mas. Wong ndekne dhewe ra cerdas ngijazahi ilmu napa? Ternyata di akhir kitab itu dijelaskan gini. Fa inna hadhihi suwara, semua gambar ini awaluha min nuqtah wahidah. Awalnya adalah dari 1 titik. Jadi famadarul wujud adalah an-nuqtah, 1 titik. Nuqtatul wujud yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mbok kowe gambar seruwet apapun. Wis aku gambar benang paling ruwet sing ra iso diurai. Awalnya 1 titik apa 2 titik? 1 titik. Makanya masyhur dalam dawuh para ulama, Quran dikumpulkan di surat Fatihah. Surat Fatihah dikumpulkan di Bismillah. Bismillah dikumpulkan di titiknya ba. Nah titik ba ini disebut bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Karena lewat titik bi ini karena saya yang ada menjadi ada, dan karena saya yang mau ada akan menjadi ada. Makanya semuanya itu kembali ke 1 titik, nuqtatul wujud.
Kayak apa ulama dulu? Jadi maca bismillah itu gak main-main kan. Bismillah itu eling bae. Ba ini nuqtatil wujud, bahwa kita benar-benar bertauhid. Mbok kayak apa buletnya gambar, mbok kayak apa ruwetnya, tetap dimulai dari satu titik. Mbok kayak apa jumlah angka-angka itu, dimulai angka 1. Nah, sampean saya harapkan nanti kalau ketemu Allah itu Allah bangga dengan sampean kon mulang tauhid ning malaikat. Orang yang TPK kon mulang malaikat. Itu cita-cita terbesar saya, kepengen mulang malaikat. Mulang sampean wis bosen yakin wis aku pengen keren mulang. Ya, maksudnya aja malaikat kok Jibril, Mikail itu malaikat elit. Sing awam-awam ya sing mboten. Kalau malaikat ini papan atas niku pun alim banget. Saya kenapa ngomong demikian? Saya ini punya tafsir namanya tafsir Al-Qurtubi. Itu Imam Qurtubi termasuk tak anggap mufassir hebat. Beliau ketika ngendikan wa idz qala rabbuka lil malaikati, sak terus walhasil malaikat itu terus protes ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Itu kan ada pertanyaan di tafsir itu. Bagaimana mungkin malaikat itu protes kepada Allah padahal malaikat itu terkenal loyal sama Allah, nggak pernah intervensi, nggak pernah gugat. Kenapa ini kok ada cerita malaikat kok gugat ataj'alu? Jadi Imam Qurtubi, hum awamul malaikah, itu awamnya malaikat, bukan yang kayak Jibril, Mikail. Itu malaikat-malaikat yang nggak ada namanya, awam. Jadi jangan bayangkan yang protes itu kayak malaikat Jibril. Jadi harus dibedakan. Nah, saya ya tentu kalau ngajar malaikat ya milih yang ini, yang nggak jelas namanya ini sudah. Kalau Jibril ya nggak mungkin diulang, dong sing nggawa wahyu. Apa alam Quran itu sepiro? Aku sing nggawa Quran ribet kan malah. Lah nek Israil mbok ulang tersinggung dipletet lah tuntas malah ribet. Mikael mbok ulang tersinggung kira di donasi bagian duit dan bagian rezeki. Ribet. Wis mulang malaikat sing awam. Saya itu termasuk hilang iskal saya, janggal saya karena tafsir Qurtubi. Dulu saya itu iskal. Mau malaikat kok ngevaluasi kebijakan Allah itu artinya kan gini. Ya Allah, engkau mengangkat Adam sebagai khalifah. Padahal potensi Adam itu adalah ifsad. Ya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kata malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika nuqaddis lak. Itu kan paradok, kalimat yang paradok. Paradoknya begini. Ya Allah, tolong evaluasi engkau mengangkat Adam sebagai khalifah. Potensi Adam adalah merusak bumi. Wa nahnu nusabbihu bihamdik, kita ini selalu mensucikan engkau. Loh, itu kan paradok. Kalau mereka mensucikan Allah, artinya mensucikan juga min ihtimalil khata'. Mensucikan bahwa Allah itu tidak mungkin salah. Lah ini bilang mensucikan kok. Saya mensucikan engkau Gusti, tapi kok dalam hal ini kok kayak jenengan itu salah gitu. Wong karwan Adam kok mbok angkat. Makanya Allah duka. Wong kowe ku jare maca tasbih kok ngevaluasi. Ya kan maknanya mentasbihkan Allah apa? Mensucikan dari semua kesalahan, kekurangan. Nah, ini bilang baca tasbih kok nganggep Allah itu perlu dievaluasi kebijakannya. Tolong pikir ulang Gusti. Mungkin jenengan kurang detail kan kayak gitu. Akhirnya Allah tersinggung. Masyhur itu di tafsir-tafsir. Meskipun tafsir itu sebagian Israiliyat, yang keterusan itu rodok Israiliyat, tapi cara kula rodok setuju Israiliyat sing rodok-rodok gitu. Itu kan masyhur itu akhirnya. Lah apa alasannya Adam kok salah? Bani Adam tentu akhirnya Adam ini kemudian terganti ke Bani Adam. Dan itu jadi perdebatan ahli tafsir. Apakah dhamir itu harus kembali ke asal? Apa boleh ke pengembangannya? Misalnya Adam itu kan di situ disebut ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Padahal Adam yang nabi ini enggak pernah yusfikud dima. Enggak pernah yufsid fil ardi, juga enggak pernah wa yasfikud dima. Ya, saya ulang lagi, Adam yang nabi itu kan enggak pernah ngalami ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Berarti Adam ini nanti yang nakal, yang sampai senang pertemuan darah itu Adamnya apa anaknya? Anaknya kan? Itu jadi perdebatan ahli tafsir. Walhasil singkat cerita, malaikat ini tidak salah. Nyatanya kita tahu kan perang di Irak, di Syria, perang zaman Belanda, Bani Adam itu senang safkud dima. Tapi ternyata malaikat ini ditegur sama Allah. Yusbiya manusia itu salah itu di nafsu. Gue bener mergo ora tak kei nafsu. Masyhur terus dicerita Israiliyat itu ada malaikat, nggih jajal Gusti.
Juajal tenan dikei nafsu, medun ketemu wong adus langsung merkosa. Gaweanan sih, ora kenalan sih. Terus dari Allah, wah lumayan menungso, ana mukadimah iki awur-awuran ae. Walhasil terus malaikat api terbang nggak bisa. Ini kata cerita Israiliyat, kamu harus menentang cerita ini. Tapi saya setuju. Singkat cerita, pertanyaannya adalah, mungkinkah malaikat melakukan kesalahan? Padahal termasuk salah adalah protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dijawab oleh Imam Qurtubi, hum awamul malaika. Itu awamul malaika. Jadi kita harus membedakan malaikat yang papan atas, yang ashos. Kalau dalam tafsir modern disebut malaikat sing ashos, kayak Jibril, Mikail. Ada malaikat awam. Nah, yang awam ini ya biasa, yang bilang qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikut dima wa nahnu nusabbihu bihamdika nuqaddisu lak. Itu kan paradok. Paradoknya, ya Allah, engkau mengangkat Adam jadi khalifah itu kayaknya salah. Harusnya kan ngangkat kita, karena kita ini yang selalu mensucikan engkau. Loh, mensucikan Allah, kok nganggep Allah mungkin salah dalam bikin keputusan. Makanya hati-hati kalau baca tasbih. Kalau baca tasbih, kalau Allah Maha Suci, ya sudah suci dari segala kesalahan, kekurangan. Jika wiridannya Rasulullah yang diajarkan kita, subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy midada kalimati. Jangan subhanallah pakai versi kamu. Allah Maha Suci. Ternyata kamu punya khayalan tentang Allah. Nah, kalau khayalan kamu salah, berarti mendudukkan Allah tidak sesuai sifatnya Allah. Makanya ahli tauhid terus punya satu pakem ilmu yang namanya ma khatara bi balika fa wa bi khilafi dzalik. Apa yang ada di hatimu bahwa Allah seperti ini, hakikatnya Allah tidak akan seperti itu, karena Allah mukhalafatul bil hawadits. Karena ini masalah-masalah sensitif. Nah, dan itu yang salah, saya ulang lagi, awamul malaikah. Kata Imam Qurtubi siapa? Awamul malaikah. Ya saya teruskan. Jadi kalau suwon seperti keinginannya Rasulullah SAW. Terus niki terakhir, anna Rasulullah SAW kana layana hatta yaqra alif lam mim tanzil wa tabarakalladzi biyadil mulku wa qala las antawuf yufaddilani kulla suratin fil Qur'an bisab'ina hasanatan. Jadi di antara kelebihannya surat Tabarok adalah mengungguli umumnya surat dengan kelas 70 kali derajat. Jadi keunggulannya surat Tabarok itu bisab'ina darajah di bawah surat-surat yang lain. Sudah, ini surat Tabarok agak panjang. Tapi alhamdulillah dari semua itu surat Tabarok itu kalah mbek qul huwallahu ahad. Jadi ini nikmat terbesar kita. Karena enggak perlu Tabarok, saiki porsi ini diturunkan jadi apa? Qul. Makanya banyak tarawih main apa? Qul. Itu bukan cari cepet, itu dalile musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sahabat itu kalau ngimami main kulhu. Di Indonesia masih mendingan kulhunya rakaat kedua ya. Itu enggak, sahabat ini rakaat pertama ya kulhu, kedua ya kulhu. Masih mendingan di Indonesia dipakai selingan rakaat kedua. Singkat cerita, sahabat yang makmum ini lama-lama mangkel, matur, ya Rasulullah, ini orang yang kau pasrai jadi imam itu sering main kulhu. Akhirnya Nabi memanggil, ya fulan, kenapa kamu suka baca kulhu? Li'annaha sifatur rahman, karena dalam surat kulhu itu semuanya menerangkan sifatnya Allah Ta'ala. Maka saya suka itu. Nabi saat itu juga dapat wahyu, ya Muhammad, kasih tahu orang itu, inni uhibbu, saya suka dia karena dia suka kulhu. Wah, itu aja hafalkan itu. Jadi itu riwayat yang lebih menggembirakan itu. Jadi tidak usah Tabarok, cukup apa? Kulhu. Dan itu lebih mutawatir. Makanya dalam legenda dunia kiai itu kan ini ada cucunya Sayyidina Ali. Tuh, siapa yang bisa khatam Quran sekian menit, yang menang Sayyidina Ali ya, karena baca kulhu sampai 3 kali, yang dianggap takdilul Quran, sudah sama dengan baca Quran. Jadi ini ijazah terakhir, ini jadi porsinya tambah turun. Saya itu suka. Saya itu punya banyak penggemar lah di Jogja, di Jakarta. Memang agama ini harus mudah. Saya itu kalau baca kulhu itu sampai nangis. Nangis saya bukan karena faham atau haru, itu enggak. Sebaik itu Allah. Masa gara-gara hafal kulhu, main kulhu dicintainya.
Ya karena memang Allah itu benar-benar zat yang baik. Makanya saya punya teman itu kurang ajarnya Masya Allah. Kalau tes ditanya rukun Islam berapa, nawakidul wudhu berapa, muftitatus sholat berapa, semuanya dijawab la ilaha illallah. Terakhir ditulis kafir Pak sama anak nyalano iki. Nyalano la ilaha illallah kafir apa ndak? Gurunya bingung kan akhir. Di ek iku la ilaha illallah kok di ek. Akhirnya bocah diceluk, "Cong maksudem piye? Mun sampean wani ngeek Pak, kafir Pak." Akhirnya sugahno ribet-ribet. Pertanyaan apa tuh? Ma mubtilatus sholat la ilaha illallah. Nah gitu wudu ya. Tapi jangan tiru lho. Lah gurune kok pengen gak wani kafir. Siapa yang berani ngeek la ilaha illallah? Yo ana meneh sing buweling. Sanging belinge ku disurati wong tuane. Kalau nu mondok sarang era kuno, dadi ijek lugu wong. Surati wong tuane, kowe gak susah, wong tuamu disurati. Tenang ya Gus, bapakku buta huruf. Dadi wis disurati, gak ngefek wong bapake buta huruf. Nah, di Islam, saya ulang lagi di Islam. Dengan tanda kutip kesalahan-kesalahan kecil gini ku zaman Nabi, sahabatnya Nabi, iku kabeh ku dadi berkah. Makanya enggak ada ilmu sebarokah kayak zaman Nabi. Wong goblok wae dadi berkah. Sampai Nabi ngendikan aksaru ahlil jannah al-bulu, akeh-akeh penduduk swarga iku wong goblok. Mergo wong goblok iku piye? Apa dimangkeli iku ya gaweane pangeran. Nabi itu pernah disomasi wong goblok. Itu ya piye? Nabi kan cerita kiamat tuh gini. Yang kemarin enggak jadi itu. Kiamat di Indonesia kan berapa kali ya? 999 terus 2000 berapa? 12 terus Jumat apa kan sering mau ada kiamat itu. Saya sering ditanya tamu, Gus, ngenteni kiamat teng putih. Enteni ning kene barang aku aneh-aneh. Wong karuan layak alamuha illahu bokas-bakas. Nak misalnya tenan piye Gus? Ya tenan sing enek kowe sik, anak aku gak. Wah sesuk tak ngenteni kiamat ora sida kiamat. Aneh-aneh. Saya ulang lagi. Ketika Nabi cerita dasarnya kiamat itu sahabat itu enggak mikir. Padahal mereka orang-orang pinter. Si mikir wong desa Mas. Ya Rasulullah mata sa'ah. Engkau itu cerita kiamat terus tapi enggak jelas tanggalnya. Lalu itu kapan? Wah kaget sahabat. Oh pinter juga. Kalau cerita itu ada tanggalnya dong. Ini kan cerita terus tapi enggak jelas tanggalnya. Apa diamuk wong desa? Ora diamuk mangkelno. Nabi meneruskan tentang ahwalil kiamah, masih nerangkan ahwalil kiamah. Dibaleni lagi. Ya Rasulullah mata sa'ah. Lalu kiamat itu kapan? Ini kalau ijazai, jadi bodoh tapi untuk ridhanya Allah Ta'ala pun. Kalau lah kadang dari pinter gue nyesal. Ribet. Dikongkon Pak Najib barang ini akhirnya. Gara-gara pinter. Padahal kok ya wong bodoh lah mlebu swarga, ribet kan? Direwangi dadi wong alim, sebelum kok wong bodohne ya melok mlebu swarga. Wong gelombang kedua itu pengumumannya siapa pencinta Nabi, pencinta wong alim masuk swarga. Yang pertama seleksinya agak ketat. Yang kedua itu ya muhibin mun cukup mun. Jadi sebenarnya swarga ya ketemu wong ra jelas-jelas nih. Wah repot ya. Akhirnya ketika Nabi gak jawab, sahabat itu banyak yang analisis kariha maqala, lam yasma, ada yang bilang lam yasma. Memang Nabi tidak dengar. Ada yang analisis sami'a wa kariha maqala. Sebenarnya Nabi itu dengar tapi gak suka karena pas khutbah di-cut, diinterupsi. Karena diulang-ulang lagi akhirnya akhirnya Arabi tadi mengulang-ulang lagi. Akhirnya Nabi jawab. Karena Nabi itu orang yang sangat pintar jawabnya, ma'atatalaha. Kamu kok berani tanya kiamat kapan? Persiapan kamu apa? Fawawahi ma'atatulaha kabira sholatin wala siyamin wala kada wa kada. Walakinni uhibbuka. Cek menang ya pede. Apa Nabi tanya persiapan saya? Oh, kalau sholat saya biasa kok bangga. Wes wong desa biasa kok. Fawawahi ma'atatulaha kabira sholatin. Saya sholatnya biasa, puasa biasa. Maksudnya sing wajib-wajib tok lah, ndak aneh-aneh. Tapi walakinni uhibbuka. Tapi saya ini mencintai engkau. Apa jawabannya Nabi? Almar'u ma'aman ahabba. Dan itu melegenda seluruh dunia. Baru kayak Bedui. Jadi semua orang yang hafal hadis almar'u ma'aman ahabba atau anta ma'aman ahbabta itu barokatu hadal badui karena berkahnya orang Bedui. Dan hadis itu mutawatir karena dikatakan Nabi ketika khutbah orangnya banyak yang hadir banyak.
Barokahnya wong Bedui, gak di sopan santun. Mukjizatnya Nabi seringnya gara-gara wong Bedui. Nabi khutbah. Wis khutbah cerita akhirat, cerita kebaikan. Ya Rasulullah, kok khutbah mohon bakas akhirat kebaikan. Sekarang itu tidak ada hujan, halakatil amwal. Sekarang harta hilang semua. Hewan-hewan sudah mau mati semua karena apa? Kekeringan. Mohon jenengan rasa bakas niku, pun jaluk udan mawon. Nabi langsung Allahumma wah langsung udan tuwes. Nak jari ulama lah mbon Nabi berodok gelos putih udan seminggu nganti akhirnya sapi ini aku gak mati krana kehausan tapi kelentir. Parani nek Nabi nuni ora ngrasa salah paren ya Rasulullah. Wong kula njuk donga udan ben ra mati saiki mati tenggelam. Mun lereni santai wae. Ya, saya minta doa hujan supaya hewan-hewan itu bisa minum dan seger. Dan ini malah do kelentir. Akhirnya Nabi itu nuruti meneh. Allahumma hawalena wala alena Allahumma alal akam wa dzirab terus. Itu wong desa. Betapa barokahnya wong desa iki orang tahu. Betapa Rasulullah itu sekali ngendikan alam itu harus tunduk. Jadi min mu'jizati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sekali ngendikan alam itu harus ngikuti. Jadi Nabi misalnya ngendikan hujan, itu panitia hujan, malaikat hujan harus nuruti. Nabi ngendikan berhenti juga harus berhenti. Makanya enak jadi Nabi itu. Tapi kamu nggak mungkin sudah tutup, sudah tidak mungkin. Makanya Nabi itu pernah minta dalam satu maidah, ya fulan saya ambilkan dirok. Dirok itu kaki kambing yang depan, diambilkan. Ambilkan lagi, diambilkan. Ambilkan lagi ya Rasulullah, bukankah kambing hanya punya dirok dua, kaki depan dua? Andaikan kamu bilang iya, maka akan selalu ada dirok selagi aku minta-minta. Karena alam ini akan mengikuti. Jadi Nabi misalnya mau dahar gitu ya, kok Nabi ngendikan ya Jabir ini jangan kamu entas, yang entas harus saya. Ini cukup untuk makan orang banyak. Nabi sekali ngendikan cukup. Nasi ini punya konstitusi harus cukup. Karena Nabi ngendikan cukup. Itu hebatnya Nabi. Beliau punya spesial. Alam ini harus nurut sama beliau. Makanya disebut wadhabu wal ghazala yasyadani laka birrisalah. Semuanya itu harus tunduk. Nah, akhirnya syafaat-syafaatnya Nabi itu gara-gara wong desa-desa. Saya itu pengagum wong bodoh ya, termasuk hadisul arabi tadi. Ada orang desa tanya, ya Rasulullah nanti kalau saya mati itu yang ngisap siapa ya? Allah ya. Wah bagus lah, terus mulai. Barang mulai, abe guyu. Nabi piye karpe? Dipanggil lagi. Ya Arabi, kenapa kamu tertawa-tawa terus pulang? Ya baguslah kalau yang ngisap Allah. Selama ini hubungan sama Allah saya baik-baik saja. Tapi Nabi muji faqhu hadzal Arabi, wis pinter kowe cong. Terus pernah lagi ada orang Bedui tanya, hal yadhakur rabbu ya Rasulullah, apakah Tuhan itu pernah senyum, pernah tertawa? Naam, kata Nabi, ya pernah. Lan na'dima min rabbin yadhaku khairan. Kalau Tuhan pernah senyum, pernah tertawa, wah orang kalau pernah tertawa itu pasti baik.